Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di media pembelajaran matematika bersama saya Bapak Hifni Habibullah. Jangan lupa like and subscribe ya. Walau tetap di rumah, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan baik-baik ini terlebih dahulu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui ada yang namanya kumpulan buku, ada kumpulan semut, ada kelompok flora, ada kelompok fauna, ataupun kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan yang lainnya. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, di dalam matematika, ini disebut dengan himpunan. Nah, materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah himpunan. Baik, langsung saja pada materi. Kita akan belajar tentang himpunan. Poin yang pertama adalah pengertian himpunan. Nah, ini adalah penjelasan dari LKS sekalian halaman 26. Jadi, silahkan kalian bisa membuka LKS-nya karena ini penjelasan dari LKS tersebut. Adalah kumpulan dari benda-benda yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, ataupun sampai Z. Yang penting hurufnya kapital. Dan sebagainya, sedangkan yang termasuk di dalam himpunan tersebut dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi yang berada dalam himpunan itu dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kumpulan lukisan indah. Nah, apakah ini termasuk himpunan? Kita belum tahu. Perhatikan ya. Lukisan indah. Apakah lukisan indah ini terdefinisi dengan jelas? Misalkan ada sebuah lukisan pemandangan. Menurut saya itu indah, tapi belum tentu menurut orang lain. Karena kata indah itu relatif. Tidak semua orang sepakat dengan lukisan itu indah. Sehingga kumpulan lukisan indah ini bukan himpunan. Karena tidak terdefinisi dengan jelas. Oke. Contoh yang berikutnya adalah kumpulan orang tua yang bijaksana. Nah, indah, bijaksana, ini merupakan kata sifat. Menurut saya, orang tua saya itu bijaksana. Tapi belum tentu menurut kalian, belum tentu menurut orang lain. Sehingga kumpulan orang tua yang bijaksana ini tidak bisa dipastikan atau tidak terdefinisi dengan jelas. Sehingga dia juga bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, dan pensil. Menurut saya, kumpulan ini merupakan kumpulan alat tulis. Begitu juga menurut orang lain. Pena, buku, penggaris, penghapus, dan pensil ini merupakan alat tulis. Sehingga ini terdefinisi dengan jelas dan semua orang sepakat bahwa ini adalah alat tulis. Sehingga dia merupakan himpunan. Contoh yang berikutnya, kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, dan jeruk. Ini kumpulan apa? Buah, ya benar sekali. Saya pun setuju, ini kumpulan buah. Kalian pun juga pasti setuju, ini adalah kumpulan buah. Semua orang tahu bahwa pisang, salak, duku, durian, rambutan, dan jeruk itu merupakan buah. Sehingga ini terdefinisi dengan jelas bahwa kumpulan ini adalah himpunan. Paham ya? Oke, berikutnya adalah saya mengingatkan kembali tentang himpunan bilangan. Di dalam matematika terdapat beberapa bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan asli. Dituliskan seperti ini lambangnya. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Himpunan bilangan bulat, simbolnya B. Bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai 0, sampai positif, 1, 2, 3, sampai tak hingga. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat 0, dan ada bilangan bulat positif. Berikutnya adalah himpunan bilangan cacah, simbolnya C, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian himpunan bilangan ganjil, simbolnya J, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Himpunan bilangan genap, saya rasa ini juga kalian sudah paham. Genap, simbolnya G. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berikutnya adalah himpunan bilangan prima, simbolnya P. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih ingat kan bilangan prima itu bilangan yang apa saja? Iya, bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki satu faktor, dan bilangan itu sendiri. Oke, lanjut. Yang poin kedua, penyajian himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya. Yang kedua, dengan kata-kata. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Langsung saya akan jelaskan satu persatu. Contohnya, misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka A dapat dinyatakan yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Ya, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah seluruh anggota dari himpunan A, karena A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ini adalah anggota himpunan A. Oke. Berikutnya dengan kata-kata. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Sama seperti pada contoh yang pertama. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan. Ini yang perlu teliti. Cara menulisnya, kita tulis simbolnya. A adalah himpunan X, di mana garis lurus ini dibaca di mana X kurang dari 10. Dan X elemen atau anggota bilangan asli. Jadi ini sudah mewakili. X ini merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Yaitu anggotanya X ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga adalah keanggotaan himpunan. Contohnya, yang pertama saya punya P adalah himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, 1, 3, 5, 7, dan 9 ini merupakan elemen atau anggota himpunan. Anggota himpunannya apa? Himpunan P. Sesuai dengan simbolnya. Nah, perhatikan ini. Misalkan saya punya 1 ini, ya, elemen P. Kenapa dia merupakan elemen P? Kita lihat di sini ada angka 1. Sehingga 1 elemen P. 2 bukan elemen P. Kenapa kok bukan? Karena 2 tidak ada di sini. 2 bukan anggotanya P. 3 elemen P. 3 ada di sini. Ya. 4 bukan elemen P. Tidak ada di sini. 5 elemen P dan seterusnya. 7 dan 9 juga elemen P. Nah, elemen atau anggota disimbolkan dengan E seperti ini. Kalau bukan elemen disimbolkan dengan E seperti ini dicoret. Oke, yang kedua,
B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Maka himpunan tersebut ditulis B adalah himpunan MATEIK. Kenapa kok tidak matematika? Perhatikan ini. M ada 2, A ada 3, T ada 2. Nah, yang ditulis di dalam himpunan itu atau keanggotaan himpunannya itu yang tidak kembar. Sehingga yang kembar itu ditulis 1 kali. Maka yang ini dihilangkan, tinggal MATE, I dan K. Begitu. Contoh yang ketiga. Saya punya cara bacanya begini ya. P adalah himpunan X di mana, ini bacanya dari tengah, X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 20. Dan X elemen bilangan prima. Begitu ya. Anggota himpunan P adalah tadi X-nya lebih besar dari 3. X-nya kurang dari 20. Dan ini bilangan prima. Bilangan prima itu yang lebih besar dari 3. Anggota yang pertama adalah 5. 7, 11, 13, 17. Tidak ada bilangan prima lagi yang kurang dari 20 selain bilangan ini. Jadi ini adalah anggota himpunan P. Seperti itu. Paham? Yang keempat adalah banyak anggota himpunan. Ini mudah. Misalkan saya punya himpunan C. Anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Banyaknya anggota himpunan C adalah 6. Kenapa kok 6? Hitung. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Maka ditulis N. N ini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Dalam kurung C. C ini menyatakan simbol himpunannya. Kalau misalkan ini A, berarti di sini NA. Karena di sini C, maka di sini NC. Adalah 6. Paham ya? Nah, penjelasannya sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKS halaman 29, latihan 1, nomor 1, 2, dan 3 saja. Semuanya kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu difoto lalu kirimkan ke Pak Guru ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya persilakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Alhamdulillah, materi kita telah selesai hari ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.